Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Atolo Widianto dan saya akan menjadi host dari acara talk show hari ini. Dalam kesempatan kali ini, saya sudah ditemani oleh dua orang teman saya. Silakan masing-masing perkenalkan dulu nih dirinya masing-masing. Halo, kenalin, aku Iklima Sofiana Nasution, bisa dipanggil Lili. Hai, gue Sharon Natalia, panggil aja dari nama depannya, Sharon. Nah, berhubung kita kan sama-sama mahasiswa lah ya, mahasiswa yang lagi ngejalanin kuliah online tepatnya nih. Gimana nih kabarnya? Kira-kira kuliah online tuh semakin baik apa semakin buruk sih sekarang ini? Terus kira-kira lagi sibuk apa aja sih sekarang? Aduh, kalau gue pribadi sih udah mulai agak-agak bosen ya, pengen semoga secepatnya keadaan membaik dan bisa kuliah offline lagi. Sama sih kayak Iklima juga, kayaknya bosan juga ya kuliah online, walaupun gue pribadi juga sibuk ngurusin macam-macam selain kuliah kayak volunteer juga, tetap sih bawaannya bosan kalau di rumah aja ya. Pengennya pastinya bisa keadaan kembali normal lagi, kita bisa sama-sama kuliah offline lagi sih. Iya bener, kayak bisa ketemu teman, bisa ketemu dosen juga kayak. Terus lo ngerasa gak sih ilmu tuh nggak 100% gitu loh masuk ke kita ketika online. Kayak lebih Beda lah nggak sama maksimal offline, ya. beda banget. Bener banget. Setuju. Oke, sekarang kan kita udah ngumpul sama-sama di sini nih. Berarti tandanya kalian berdua harus ready lah ya buat ngobrol simpel-simpel aja sama gua. Pasti Ready lah ya. ready. Oke, hari ini kita bakal sama-sama bahas tentang pendidikan berkualitas. Tapi sebelum bahas jauh ke sana, coba kita bahas tentang pendidikannya aja dulu nih. Menurut lo berdua nih, seberapa penting sih pendidikan itu dan apa sih alasannya? Menurut gue pendidikan tuh penting banget untuk kemajuan sebuah negara. Menurut gue negara tuh bakal susah buat maju kalau generasi mudanya tuh tidak berpendidikan yang berkualitas. Sama sih, sebenarnya gue juga sama Iklima. Walaupun pendidikan itu emang bukan hal yang nomor satu banget ya, maksudnya masih ada juga hal-hal lain yang dipertimbangkan, seperti misalnya attitude seseorang, atau mungkin skill-nya gitu. Tapi tetap pendidikan tuh pasti suatu hal yang besar lah, yang bakal mempengaruhi masa depan bangsa tuh gimana sih. Benar-benar. Berarti dalam artian di sini semakin berkualitas pendidikannya, semakin berkualitas juga ya anak yang bakal dihasilkan ke depannya gitu ya. Betul. Kalau begitu, menurut lo berdua nih, pendidikan yang berkualitas tuh kayak apa sih kira-kira? Menurut gue pribadi, pendidikan yang berkualitas tuh bukan cuma soal sains dan pelajaran sosial, tapi juga pendidikan karakter dan cara seseorang untuk berpikir kritis. Kalau buat gue pribadi sih, pendidikan yang berkualitas itu tuh pendidikan yang pas sesuai dengan minat sama bakatnya anak gitu. Jadi pas nih si anaknya maunya apa dan bisanya apa. Dan pendidikan itu tuh yang dikasih ke anaknya. Jadi nggak cuma segala hal ilmu dijejelin lah gitu istilahnya ke anaknya. Tapi bener-bener yang pas sesuai gitu sama apa yang dia bisa dan apa yang dia mau. Itu menurut gue pendidikan yang berkualitas. Iya, iya, setuju sih gue. Jadi nggak tok soal akademis aja ya pendidikan berkualitas tuh, tapi yang non akademis juga kayak attitude dan segala macam yang nggak ada, yang mungkin nggak diajarin di sekolah full, tapi bisa kita dapetin dari sosialisasi dan segala macam gitu ya. Betul. Setuju banget sih gue. Oke, kalau gitu menurut kalian berdua nih, di Indonesia tuh udah berkualitas belum sih? Kalau udah berkualitas, apa sih alasannya? Kalau belum juga apa sih alasannya? Ini soal pendidikannya ya. Kalau menurut gue, pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari kata berkualitas. Karena gue sendiri pernah sekolah di sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah dan ya kondisinya cukup memprihatinkan. Kalau buat gue sih, tadi kan gue nyinggung ya soal pendidikan yang pas sesuai dengan minat sama bakatnya anak-anak gitu. Menurut gue, buat pendidikan di Indonesia sendiri masih belum sampai di situ sih. Karena yang gue lihat, anak-anak itu baik itu SD, SMP, SMA, atau bahkan kuliah masih gue temukan banyak ya yang belajar tuh gimana ya, nggak sesuai gitu loh sama minat sama bakatnya. Pokoknya ilmu apapun semuanya dikasih gitu ke anaknya gitu. Banyak yang emang udah dari awal misalnya nih nggak suka IPA, misalnya nggak suka mate, tapi dia harus tetap belajar itu gitu. Menurut gue itu sangat disayangkan sih gitu kan. Dia harus belajar sesuatu yang dia nggak sukai atau yang dia kurang bisa gitu. Padahal dia sebenarnya udah tahu nih dia bisanya apa atau kesukaannya apa, tapi dia jadi harus tetap belajar itu gitu. Menurut gue itu sangat disayangkan sih, dari semua anak-anak SD, SMP, SMA itu semuanya dikasih ilmu yang nggak pas, nggak sesuai sama apa yang dia bisa dan apa yang dia mau. Itu sih menurut Oh gue. iya, sorry, gue boleh nambahin nggak? Boleh banget. Jadi kan tadi gue cerita gue pernah sekolah di Sulawesi Tengah dan itu tuh
udah keadaan anak-anaknya attitude-nya sangat kurang, terus gurunya pun begitu. Di kelas guru mengatakan hal-hal yang nggak seharusnya, waktu itu gue SMP kan, hal-hal yang nggak seharusnya diketahui anak SMP gitu loh, mengatakan hal-hal kotor dan segala macamnya. Jadi nggak cuma di muridnya ya, tapi di pengajarnya juga. Berarti ini kembali ke, menurut gue ya, ini kembali ke fondasi awalnya lagi gitu loh. Gimana pengen nyiptain pendidikan berkualitas kalau fondasi awal aja belum berkualitas gitu loh. Kayak contohnya tadi yang di Sulawesi tadi, yang di pengajarnya, tenaga kerjanya aja, bahkan kualitasnya pun masih rendah banget gitu loh. Gimana pengen menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan tentunya pendidikan yang berkualitas gitu ya. Tuh dengerin tuh Bapak pemerintah tuh, semoga bisa ngambil saran lah ya dari kedua orang ini. Oke, kalau gitu menurut kalian berdua nih, pendidikan di Indonesia tuh bisa berkualitas tuh gimana sih caranya? Kalau menurut gue, untuk Indonesia agar bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas, harus dimulai dari orang tua yang mau diajak bekerja sama untuk mendidik anaknya, dan pemerintah juga menyediakan dana dan memberikan dananya sesuai apa yang harus diberikan. Kalau buat gue sih, tadi kan gue udah selalu nyinggung-nyinggung ya soal minat sama bakatnya anak gitu. Menurut gue dari kecil nih, dari kecil, dari TK pun nggak apa-apa, dari TK, SD pun dicari nih anaknya kira-kira sukanya di bidang apa ya gitu. Kalau misalnya dari kecil nih, dia udah digali nih kira-kira, wah sukanya di mana nih anaknya, terus dia bisa atau enggaknya. Itu tuh dari kecil harus udah digali nih, kira-kira sukanya apa ya gitu. Jangan sampai udah di akhir-akhir nih, masih bingung gitu. Karena gue masih sering nemuin anak-anak SMA kelas 12 pun bingung gitu. Gue mau kuliah apa ya, jurusan apa, gue nggak tahu gue sukanya apa gitu. Jangankan anak SMA, kadang anak kuliah pun yang udah masuk jurusan pun masih bingung, kayak gue bener nggak ya di jurusan ini, bener nggak ya gue bisa kerja ini, kayak gitu. Jadi sih gue berharap banget nih anak-anak generasi sekarang tuh dari kecil pun udah bisa digali ini gitu. Mungkin bisa minta tolong peran dari orang tua juga gitu ya, buat cari tahu kira-kira anaknya sukanya apa ya, bisanya apa ya gitu. Kalau dari kecil dia udah ketahuan nih minatnya apa, bakatnya apa, untuk selanjutnya kan bisa Jadi pas enak gitu. gitu ya. Jadi pas dia Iya. belajar tuh bisa ditargetin, kira-kira kita arahin kemana ya gitu. Misalnya anaknya suka seni nih, oh ya udah diarahinlah ke seni gitu. Jadi dia nggak buang-buang waktu mempelajari sesuatu yang dia nggak suka atau dia nggak bisa gitu kan. Jadi daripada dipakai buat itu, mending waktunya dipakai buat ngasah kemampuannya dia di yang minat bakatnya dia ini nih gitu. Kalau dari kecil udah dibiasain kan, jadi kayak udah terarah gitu loh. Kira-kira masa depannya mau ke arah mana. Itu sih menurut gue yang penting banget. Berarti yang tadi Iklima katakan itu kembali lagi ke pemerataan pembangunan sih menurut gue. Untuk di kota-kota besar, di beberapa kota besar mungkin banyak yang udah memiliki fasilitas yang cukup untuk menjadikan sebuah pendidikan itu menjadi berkualitas. Tapi di pelosok-pelosok negeri juga masih banyak yang kurang, baik dananya, baik pembangunannya untuk menjadikan pendidikan itu semakin berkualitas. Dan yang gue tangkap dari Sharon, berarti nggak cuma si anak aja nih yang harus, anak atau guru atau mungkin pihak-pihak sekolah aja yang bisa menjadikan pendidikan itu menjadi berkualitas. Tapi orang tua juga berperan penting ya di sini untuk menggali anaknya sejak dini agar tahu dan ngerti nih arahnya bakal kemana gitu ya. Iya betul. Gue setuju banget sih sama yang lo berdua utarakan dari tadi. Pastinya kita sama-sama berharap supaya Indonesia pendidikannya bisa berkualitas lah ya. Dengan pendidikan yang bisa berkualitas, pasti bakal menciptakan generasi muda yang tentunya berkualitas juga nih. Dan akan pasti bisa membangun negeri akan menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih banyak untuk Iklima dan Sharon udah nemenin untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini ya. Terima kasih juga buat Reza. Kalau gitu sampai di sini aja kali ya pembicaraan talk show kita kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan atau perbuatan kami yang kurang berkenan. Selamat sore. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.